Solata BM2 Apologet. Nah, di malam hari ini di tahun yang baru, kemarin dulu marah. Yang semalam ada menyinggung juga. Hari ini, tapi hari ini lain ya. Jadi hari ini itu mengenai hati, ya. Hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, biar kita semua hati tinggalkan semua perasaan. Ya. Karena di tahun yang baru ini harus kita buka dengan lembaran yang baru. Tinggalkan semua kejelekan, amarah, kebencian, akar pahit, apalagi akar pahit. Nah, di malam hari ini yang mungkin punya akar pahit, nonton terus ya, biar sampai akhir nanti kita berdua bersama-sama, biar orang yang mengalami akar pahit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Karena malam hari ini, memang awal tahun ini kita harus buka hati, tahun yang baru, kita harus berbicara tentang yang pertama, apakah boleh marah, terus apakah ada dendam. Yang ketiga ini, hari ini, hati. Hati yang dipimpin oleh Roh Kudus itu yang bagaimana? Anak-anak Kristen itu bagaimana ya? Punya hati supaya kita bisa hidup yang bagaimana ya? Hati kita. Nah, jadi nanti sebentar teman-teman ikuti, karena kita awal berdoa, sebentar nanti selesai khotbah Pak Bomo akan berdoa bagi orang yang harus didoakan ya. Karena orang yang tidak melepaskan dia punya marah itu harus kita tumpang tangan, kita semua berdoa berkati mereka. Kalau Pak Bom hidup, saya sudah malas tahu. Orang sakiti saya yang dulu-dulu, saya biarkan, saya kubur. Tapi Tuhan yang ubah. Tuhan yang berperkara. Shalom, Pak Made. Aduh, Pak Made ini nggak ada kabar-kabar ya. Nggak pernah telepon-telepon lagi. Pak Made sibuk ya dengan pekerjaan. Pertama-pertama salam buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat, Ibu Meta atau Ibu Kristen yang mungkin sudah dalam kesembuhan ya, kemarin sempat sakit, kecapean. Dan Ibu Ika yang ada di Amerika Serikat juga, Ibu Ika atau Ibu Nur Hayati. Bilang Pak Tua jangan kecewa ya, Indonesia kalah ya. Ya. Kemudian Ibu siapa lagi namanya? Ya, Ibu Elita. Aduh, minta maaf ya Ibu Elita yang ada di Amerika Serikat. Bu, Pak Bobom nggak lupa ya, jangan bilang Pak Bobom lupa. Ibu Elita yang ada di Amerika Serikat. Kemudian Pak Stanley, Pak Raja Daud, Pak Yan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian yang di Denmark, Pak Ian Tobing. Ya, Pak Ian Tobing yang ada di Denmark dan selalu melihat siaran Solata BM2 ya. Kemudian Pak Binsar Sagala, nggak tahu ada di mana, saya nggak tahu mungkin di Medan atau di mana. Kemudian di Taiwan ada Ibu Nina, Hong Kong Ibu Ellen Walangitan, kemudian yang mewakili di mana lagi? Di Makau Ibu Vicky, kemudian di Swedia Ibu Budi Hartiningsi, kemudian yang ada di mana itu? Ya di Belanda Ibu Lis dan Oma Dorang. Pokoknya Oma sudah di Belanda sudah semua. Terus sebut satu persatu. Ibu Sarce di Belanda, di Jerman ada Ibu Heni, Hani. Nah, terus di Denmark, Kanada juga ada Ibu Ani, Ine. Ada Denmark, Kanada. Terus di Norwegia ada Payan Spayung ya, yang di ujung utara bumi. Musim dingin sekali di sana ya. Atau mungkin sudah -10 atau -20. Kemudian yang ada di Korea Selatan saya nggak tahu, nggak pernah ada yang ini ya. Terus di Jepang ada Pak Haloho dengan Pak Horas. Kemudian di Hong Kong ya sudah ya tadi Bu Ellen Walangitan. Kemudian yang ada di Taiwan hadir Hari Sukareno. Oke, di Taiwan tulis berkati. Yang Ibu Budi, shalom.
Mas komen-komen Om Budi yang ada di Norwegia, Swedia. Swedia udah berapa derajat? Sudah tinggi dia. Aduh, terus di Swedia ya, terus di Singapura ada yang masuk-masuk salam-salam ini, padahal penonton Singapura banyak sekali. Kemudian di mana itu? Brunei, Thailand juga, Korea Selatan juga, belum ada yang salam-salam. Filipina apalagi. Kalau Malaysia banyak ya, ada Ibu Ina, ada Ani, terus Ibu siapa itu? Nah, Ibu Nakayama, terus Ibu siapa lagi? Banyak ya di Malaysia. Bapak-bapak juga banyak. Ada sejarah, biasanya masih dipakai sejarah. Siapa lagi? Punya banyak lah. Datu-datu siapa dari Malaysia sering kesini studio ya. Semua penggemar setia Sholat BM2 yang ada di Malaysia. Terus kemudian yang ada di Brunei, kemudian di Laos, Kamboja, banyak ya. Terus yang ada di mana itu di ya Australia. Terlebih-lebih yang ada di Australia, terima kasih banyak buat Ibu Sylvia Iren. Saya nggak usah sebut nama asli ya, nama lengkap. Ibu Sylvia yang ada di Australia, terima kasih banyak membantu dalam pelayanan sholat BM2, terus berkati. Terus di Australia juga ada banyak bapak-bapak yang di Australia, ibu-ibu juga pecinta sholat BM2 yang ada di Australia. Terima kasih banyak. Pak Bom tidak sebut satu persatu punya nama. Pak Bom mungkin lupa, jangan lupa mungkin. Kita maaf ya. Aduh, terus kemudian ya Timur Leste tidak pernah lupa Pak Beni. Jangan lupa Timur Leste. Timur Leste itu kan tetangga Nusa Tenggara Timur. Nah, NTT, keluarga besar NTT semua ada komandan Brimob di Kupang. Kita teman sekolah ya, Pak Denis Lehi itu. Kalau ada yang kenal, bilang salam dari Pak Bom, kasih lihat tapi muka. Saya punya teman satu bangku di SMP, ya Pak Denis Lehi itu. Nah, terus kemudian Pak Jeki sendiri yang ada di dalam. Nah, kemudian teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya di Papua, Papua Barat, di Maluku, Ternate, Pulau Tidore, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pulau Bali, ada Pak Imade Saniaya, terus ada Asep Suryana, ada Aries, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Bogor, gimana? Banten, semuanya. Ya, Pak Bani bilang di sana sama Tuhan dari Toraja, bongi melo. Salam salam dari Pak Bom Peni. Bila aja orang Toraja tahu itu, Peni salam tuh dari Pak Bom ya. Intonasi Torata jo hamba Tuhan jo Nusa Tenggara Timur. Ya, NTT apalagi di Timur Leste. Ya. Kemudian khususnya orang Toraja yang ada di Indonesia sampai di ujung dunia, seluruh dunia. Khususnya orang Pangala, Tuhan Yesus memberkati, dan khusus tapi suku-suku tapi itu ada orang ipar orang dari Manado yang do malam hari nonton, ada Yopi Sumaranda, Kom Yopi dorang, ada Mary Sumaranda orang semua Jini di Manado di Pal 2 semua. Terus keluarga besar Sumaranda yang ada di Paso, Tuhan Yesus berkati. Terus di keluarga Tumanung, Sangir yang ada di Manado maupun di Manado atau di Sangir, keluarga Tumanung, Tuhan Yesus berkati, dan semua orang Manado, satu kawanua semua yang ada di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Nah, kemudian salam-salam juga buat teman-teman semua pencinta sholat BM2 yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari ya sampai di Pulau Jawa tadi ya, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera belum, ada Pak Sibarani, ada Pak Daniel Simajunta, Pulau Sumatera kan, semua keluarga Simanungkalit, keluarga Simamora, keluarga Siagian, Sianipa, ya, ada teman saya namanya Christian ya ambil saudara lah, sudah seperti akrab ya, Christianipa. Dan semua anak-anak Tuhan
yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mulai malam hari ini, judul malam hari ini Pak Bomo ambil dari hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita siap belajar karena kita belajar, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belajar dalam arti kita belajar membaca firman Tuhan, kita banyak bertanya, ya. Kalau kita pada waktu membaca firman Tuhan, kita berdoa, biar kita Roh Kudus tuntun kita, ajar kita, membimbing, memulihkan, ya, supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa. Ya, karena malam hari ini kemarin ada teman, ya, memang kalau Pak Bomom itu jangan kita bilang bahwa kita hamba Tuhan itu jangan memberitakan firman Tuhan itu cuma cukup satu ayat. Kalau kita mau belajar satu ayat saja, kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru, imam, nabi, rasul, raja, dan dia adalah Tuhan sendiri. Semua Tuhan Yesus ambil itu. Gelar-gelar semua Tuhan Yesus punya. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita ajar, jangan bilang kita tidak perlu belajar ayat per ayat. Alkitab itu sangat relevan. Dia mengkait-kait, di Kejadian mengkait-kait ke sini. Ingat ya, satu ayat itu dia bisa kumpul sampai lebih daripada 100 ayat. Justru saya masih perlu belajar. Kadang kalau kita belajar, kalau memang baca firman Tuhan, contoh malam hari ini, saya ambil dari kitab Amsal. Ya, Amsal. Jadi kalau dari kitab Amsal ini, sebenarnya ayatnya banyak. Kita bisa lari ke Mazmur, bisa lari ke Yeremia, Yesaya, Mika, Nahum, Yoel, belum perjanjian baru. Banyak sekali ayatnya. Itulah firman Tuhan yang benar dan amin. Jangan kita belajar firman Tuhan hanya satu ayat saja. Minimal 2 atau 3 yang bisa menguatkan kita. Satu dikuatkan oleh 2, 3. Nanti yang ini dikuatkan lagi, ini terus. Jadi kita belajar firman Tuhan, jangan henti-henti, karena Yesus adalah guru terbaik. Karena dia Tuhan. Jadi dia mau ajar kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita semua menjadi anak-anak yang mau dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Oke, kita semua sebelum ini terima kasih banyak teman-teman yang sudah selalu mendukung siaran Surat ABM 2. Terima kasih banyak. Biarlah malam hari ini saya bernubuat sebelum akhir Januari kita akan melihat pembaptisan massal banyak di siaran Surat ABM 2 dalam nama Yesus. Dan setiap hari ada pertobatan. Dan informasi tanggal 16 ada pembaptisan lagi. Ya, tanggal 16 ada pembaptisan lagi. Nanti Pak Bomo akan menyampaikan, Pak Bomo kasih gambar kabur saja. Dan ada berapa tanggal berapa gitu, nanti saya belum konfirmasi dengan Pak Yakub ya. Kayaknya mungkin pembaptisan banyak ya, massal ya. Sholat ABM 2 akan mengadakan pembaptisan massal dari tim-tim Sholat ABM 2. Di bawah pimpinan oleh dari Pak Slamet Riyadi dan Pak Pendeta Yakub dan Pak Daeng Gasin yang ada di Makassar. Nanti saya akan koordinasi mungkin besok lagi. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman. Sebelum kita baca sebagai firman Tuhan, biarlah kita minta tuntunan, ya. Kita minta tuntunan rohani, biarlah kita semua mendapatkan berkat sukacita, damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Kami anak-anak-Mu tak henti-hentinya datang dengan rendah hati Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan memohon pengampunan. Kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Tapi kami sadar
bahwa setiap hari Bapa kami melakukan kesalahan. Dan kami tahu bahwa dosa kami yang akan menghalangi untuk kami menerima berkat firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami Bapa yang tidak berkenan di hadapan. Biarlah kami layak menerima firman kebenaran-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah firman kebenaran yang kami akan baca, kami boleh menerima berkat dengan sukacita, damai sejahtera. Dan firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi terang bagi kehidupan kami. Untuk masa depan kami. Biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan buka pintu hati mereka yang pada saat waktu kami memberitakan firman kebenaran. Pada waktu hamba-Mu menyampaikan, buka hati mereka. Kau berfirman, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kami percaya Bapa, banyak selubung di mata mereka. Untuk itu Bapa, buka mata hati mereka. Buka hati mereka Bapa. Biar mereka menerima dan mereka berkenan di hadapan-Mu juga Bapa. Biarlah mereka terlepas dari murka Allah. Biar mereka menerima firman kebenaran-Mu. Biarlah mereka juga mendapat bagian menjadi warga kerajaan surga bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Langkah kaki kami. Kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Baik kami sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu, Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, kami berterima kasih hingga saat ini kami masih boleh bernapas. Masih di minggu yang baru, di tahun yang baru, bulan yang baru. Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan selalu membimbing kami, selalu memberkati kami. Biarlah kehidupan kami yang masuk di tahun 2022 ini Tuhan jaga kami. Kami hidup yang dalam baru, Tuhan jaga kami. Di dalam pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, petani nelayan, dokter, suster, bidan, guru, supir taksi, ojek, pedagang kecil maupun besar, tukang sapu, apapun pekerjaan kami, terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Hingga saat ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semua, yang mana anak-anak-Mu selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Bapak, Engkau kenyangkan mereka dengan belah kasih-Mu Tuhan. Bapak, berkati ibu-ibu janda dimanapun berada, yang sudah tua tidak mampu bekerja karena mungkin sudah umur atau pekerjaan tidak ada. Tuhan, hiburkan mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka dengan cara-Mu Tuhan. Ketoplah pintu hati anak-anak-Mu yang telah Engkau berkati. Biarlah hati mereka terarah menuju kepada saudara-saudara kami yang dalam kesusahan. Baik dalam rumah sakit, di rumah, mengenai pekerjaan mereka yang jatuh terpuruk, kehilangan pekerjaan. Bapak, Kau hibur mereka, utus anak-anak-Mu yang berkelebihan. Kami percaya Tuhan, berkat semua yang kami terima, anak-anak-Mu yang telah menerima berkat daripada-Mu Tuhan, mereka Engkau akan arahkan hati mereka, pikiran mereka, melihat anak-anak yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami semua Tuhan
anak-anak Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan, selalu berdoa dan meminta, Tuhan jaga kami, sehingga dunia ini ada kesudahannya Tuhan. Hingga kami Engkau panggil, biarlah kami boleh menerima upah kami di kerajaan surga. Sesuai firman-Mu Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kami akan menerima mahkota-Mu, mahkota kerajaan. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 29. Terima kasih banyak Bapak. Kami hanya mencari jiwa-jiwa. Kami hanya melakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Izinkan kami Tuhan. Jangan jauhkan kami daripada-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati kami selalu bisa melakukan yang baik. Jangan melakukan yang jahat. Biar hati kami ini Tuhan bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Dengan tubuh yang lemah. Bapa angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Yang mengalami tubuh sakit, penyakit karena medis. Biarlah obat-obatan yang mereka minum Engkau lahirkan. Botol infus, suntik, apapun itu Tuhan. Yang Engkau telah melawat para dokter, suster yang merawat mereka. Kami percaya Bapa, Engkaulah Tuhan. Tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Sembuhkan mereka Bapa. Yang mengalami sakit, sekarang ada di operasi, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Siapapun Tuhan, kami tidak mengenal mereka. Bapa Engkau sembuhkan. Kami yakin dan percaya, Tuhan akan berperkara kepada anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Penuhi Tuhan doa kami ini malam hari ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang mengalami sakit karena kuasa kegelapan. Kami usir dengan darah-Mu yang kudus. Kami tolak dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan yang ada di rumah, kami tolak dalam nama Yesus. Kirimkan malaikat-Mu yang kudus, bala tentara pagari rumah mereka. Biarlah mereka boleh hidup dengan tenang, dengan sukacita dalam keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa kepada pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, beserta staf menteri, gubernur, bupati, hingga yang pejabat yang terendah. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami ini. Jauhkan kami dari pertikaian antar suku, agama, apapun itu Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh-roh jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami semua menerima sukacita kedamaian di dalam Republik Indonesia ini Tuhan. Yang kami cintai. Begitu pula kami lebih mencintai Engkau Tuhan Yesus. Bapa juga mencintai kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kehidupan kami serahkan selalu dalam kepada Engkau Tuhan. Kami selalu mencintai Engkau. Bapa jangan jauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Kehidupan kami, setiap kehidupan kami Tuhan, kami selalu percaya. Engkau selalu menjaga kami. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang di malam hari ini Tuhan, mengalami kesusahan. Karena beban yang mereka lakukan, kekhilafan mereka, sehingga mereka mencobai diri mereka masing-masing. Tapi kami percaya Bapa, mereka selalu minta pengampunan. Karena Engkau berikan pencobaan-pencobaan yang mereka alami tidak melebihi daripada kekuatan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan melepaskan kami dari pencobaan ini. Yang kami lakukan. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang mengalami di ujung perceraian suami istri. Tuhan Engkau persatukan mereka.
Berkati mereka, biar anak-anak mereka yang mengalami tekanan, kejiwaan, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Biar mereka mengalami pemulihan daripadamu Tuhan. Dan orang tua yang sudah di ujung perceraian, Tuhan Engkau persatukan mereka. Buka hati mereka, biarlah mereka sadar dan takut akan Engkau Bapa. Lembutkanlah hati mereka. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa bilu-bilu kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau jamah kami semua anak-anak-Mu di malam hari ini, yang kami akan membaca sebagian firman-Mu. Berkati siaran kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Tuhan Yesus berkati. Berkati tim Solata BEM 2, hamba-Mu beserta keluarga, istri, anak-anak, Pak Lobo beserta istri dan anak-anak, Pak Ciler dan keluarga, Pak Timothy, Pak Mordekai dan keluarganya, Ibu Sofiatul dan keluarga, Pak Marban, Pak Lidara beserta keluarga, cucu, Pak Jeki Simbiring, Bu Sofiatul, Ibu Watimena, semua anak-anak Tuhan yang selalu memberitakan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami, Bapak. Jaga kami, jaga tutur kata kami, Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan. Berkati juga anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan kemajuan tim Solata BEM 2. Bapak Engkau berkati Bapak Sibarani berserta keluarga yang ada di Sumatera. Kau berkati keluarganya Tuhan, anak-anak cucu Engkau berkati. Berkati Ibu Sylvia yang ada di Australia, berkati sebagai oma, istri, berkati suaminya, berkati anak-anak cucu Engkau berkati Bapak. Pak Ian Tobi Engkau berkati. Ibu Ika Engkau berkati. Engkau juga berkati Ibu Budi yang ada jauh di Swedia. Kau berkati Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu Tuhan Yesus. Engkau berkati, ganti berlipat-lipat. Terutama berkat kehidupan, nafas, kesehatan. Kau berkati kami semua Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan pelayanan, membantu dalam pelayanan firman-Mu Tuhan. Semuanya Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Oke. Malam hari ini kita sama-sama membaca sama-sama dari kitab Amsal. Sebelum kita membaca kitab Amsal, di sini judulnya hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen. Bahwa hati ini merupakan sumber dari hidup kita. Ya, hati. Perasaan. Bukan hati ayam, hati sapi, bukan. Hati, no. Orang bilang, kan tapi hati. Nah, apa yang ada di hati kita, ya, itu yang juga akan keluar. Karena dari hati timbul kepikiran, nanti keluar dari mulut. Kalau hati pikiran jahat, pasti mulut-mulut kotor juga keluar semua. Nah, untuk itu harus jaga hati. Kalau orang punya hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin DP mulut bicara-bicara kotor, melakukan kejahatan. Orang Manado bilang DP mulutnya ada bajorok. Orang Manado dong semua dengar,
lo pasti semua tertawa dong di rumah. Pak Bobo mau gas kah? Gas kencang malam hari ini, oh kita gas. Awal tahun jadi kita masih gas-gas ya, jangan sekedor. Karena hati ini yang akan keluar lewat perkataan, hati, pikiran maupun perbuatan. Karena dari hati kita nanti pikiran perbuatan mulut atau tingkah laku. Kalau hati kita bersih, pikiran bersih dipimpin oleh Roh Kudus, pasti perkataan kita juga membangun, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau hati kita kotor, pasti mulut juga kotor, ngana kelakuan juga kotor, tukang pembicara orang, tukang bafeto kiri kanan, orang Manado bilang bafeto itu tukang berbicara, Carlota, yoto. Gitu dong. Atau sama-sama buka kitab Amsal 4. Oke. Ya. Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari kita semua siapkan bolpen dan kertas. Kita baca firman Tuhan, mari kita semua belajar. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita baca sama-sama di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ya, jaga hati. Supaya segala kewaspadaan itu, jaga hati supaya kita berwaspada. Iya, waspada ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang jorok, yang menyakiti orang, perbuatan jahat, mulut bafeto kiri kanan. Kalau bafeto di kebaikan ya apa-apa, tegur. Kemarin saya sudah khotbahkan ya. Karena kalau kita berbicara, hati kalau buruk, di situ ada orang bilang, oh ini dia kehidupan tidak bagus. Kalau sudah melakukan, berarti dia hati jahat. Kadang orang kan berkata, karena ini hati jahat sekali. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hati kita ini adalah perasaan hati. Adalah mata air kehidupan kita. Ingat, mata air. Contoh, ngana ke hutan atau ngana ke rumah kalau gali mata air. Kalau itu mata air dari bumi berarti air bersih. Tapi kalau ngana gali tiba-tiba ada keluar minyak, berarti pipa yang keluar minyak ya. Mata air minyak. Terus kalau ngana gali tiba-tiba itu air comberan atau kotoran, berarti ada sepiteng dari sebelah bocor ya. Orang pun pipa air. Jadi kalau kita punya hati, ya, hati ini adalah sumber air. Air apa? Air kehidupan kita. Kalau hati busuk, tutur kata pasti busuk, perbuatan pasti busuk. Bicara kiri kanan. Ya. Kadang kita orang Kristen, bilang tahu dipimpin Roh Kudus. Tapi tidak mau jaga hati dalam arti kita tidak rajin berdoa, minta tuntunan. Karena kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus, hati kita itu damai sukacita. Tidak ada Roh Kudus pimpin kita tuh kita bisa berhikmat, bisa macam-macam itu. Tidak, yang pertama adalah kita minta tuntunan Roh Kudus hati kita. Kita boleh sabar, damai, ya, hati tenang. Karena hati kita itu adalah, saya ulang lagi, karena hati kita itu adalah sumber mata air kehidupan yang kita kasih tunjukkan sama orang. Hati kelihatan di situ. Apa yang nanti semua orang melihat ya, semua orang melihat bahwa hidup ini, orang ini punya hidup begini. Karena dia punya kelakuan itu, yang dia lakukan itu sudah ada, dia punya hati perbuatan itu. Tidak ada orang berbuat kejahatan, oh maaf biasa tidak sengaja ya. Sudah buat kejahatan baru bilang tidak sengaja. Sengaja itu. Kecuali kalau Anda mungkin pikul sesuatu tiba-tiba barang jatuh, itu boleh tidak sengaja. Kalau kok perbuatan itu sengaja. Mana orang perbuatan membunuh tidak sengaja? Mana? Kecuali pada waktu kerja tiba-tiba barang dia lepaskan. Tapi kalau pegang barang baru melakukan, nah itu jangan ya. Karena begini, kalau kita terus minta tuntunan Roh Kudus, kita minta terus tuntunan Roh Kudus, ya, agar Roh Kudus itu ada dalam diri kita.
Kita melatih diri baca firman Tuhan, kita selalu belajar, mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Jadi hati kita ini diajar, terus dilindungi, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita terjaga, tidak bisa berbuat hal yang buruk. Karena selalu kita patokan pada firman Tuhan, kita Tuhan marah begini, Tuhan begini marah. Kita belajar. Untuk itu rajinlah baca firman Tuhan. Karena kalau hati kita bersih dan murni, itu Roh Tuhan ada dalam diri kita. Kalau hati kita bersih, Roh Kudus selalu memimpin setiap langkah hidup kita. Apa Bobom ngarang-ngarang? Nanti bilang lagi, Pak Bobom jaga 7 ayat lagi. Baru Pak Bobom cuma lorong ngidul bicara-bicara begini. Kan orang nanti bilang, Pak Bobom lorong ngidul. Mana firman Tuhannya? Nah, kita sama-sama buka ya dalam 2 Timotius. Kita sama-sama buka dalam 2 Timotius. Oke, kita buka di dalam 2 Timotius 1. Nah, gangguan. Ya. Tuh. 2 Timotius. Kenapa dia? Oke. 2 Timotius 1 ayat 14 ya, kita baca sama-sama. Oke, demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari kita baca sama-sama ulang. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Percaya. Percayakan apa? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Setelah kita dibaptis, kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau kita melatih, memang kita sebagai murid Yesus, kemarin kan masalah murid Yesus. Kita terkontrol. Jadi pada waktu Roh Kudus ada, tapi pada waktu kita melatih terus kehidupan kita melatih hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita terus ya, membaca firman Tuhan, ingin tahu firman Tuhan, belajar mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu kita dibimbing dan kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Jadi setiap kita mau melangkah, kalau hati kita bersih, Roh Kudus selalu memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Pasti. Kalau hati kita tidak bersih, ya, minta maaf. Kalau hati kita tidak bersih, kita tidak peka dalam pimpinan Tuhan. Kita tidak peka dalam pimpinan Tuhan. Kalau hati kita tidak bersih, hidup kita itu akan kacau balau. Mau saja berbuat jahat. Apakah Roh Kudus? Dia tenang dalam diri kita, anak Kristen? Dia kayak diam. Dia tidak lari, tidak pergi, tidak. Dia diam, dia tenang. Apa? Kaku. Dia menangis. Tuhan tunggu untuk kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, dapat kuti di telinga, selesai anak. Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tapi anak-anak Kristen kadang tidak berpikir bahwa Yesus itu Tuhan saja. Yesus itu adalah guru. Murid-muridnya berkata, siapakah engkau? Benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 hingga yang ke-14. Yesus adalah guru dan Tuhan. Untuk itu Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Kita baca dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-6 kita sama-sama baca. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dia akan dipuaskan. Orang yang suci hatinya, apakah mereka akan melihat Allah? Ya, jelas. Orang yang berbuat baik, hatinya baik, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, dia akan melihat Allah. Bertemu dengan sesuai janji Tuhan. Banyak ayatnya. Bagaimana dengan orang yang berbuat jahat? Apakah bisa melihat Allah? Oh, tidak bisa. Orang yang punya hati busuk, mulut kotor, tukang caci maki orang, apalagi akar pahit, dendam sama orang. Dia bukan pengikut Kristus. Meskipun dia sudah dibaptis, tapi Roh Allah keluar dari dia adalah sampah, tidak berkenan di hadapan Allah. Murka Allah ada di depan dia. Berarti dia bukan murid Yesus, meskipun dia sudah dibaptis. Dia melakukan kejahatan. Karena dia tidak mau bertobat sampai di ujung akhir hayatnya. Dia tidak berkenan. Kita baca sama-sama. Kita baca dalam Ibrani. 3 Yohanes. Kita baca dalam kitab 3 Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Perhatikan, baca baik-baik. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Aduh, ngeri ya. Ingat, hati adalah cermin kehidupan. Hati Anda berbuat jahat, perintah kepikiran, mulut keluar, tingkah laku berbuat jahat, tidak akan pernah lihat Allah. Apakah saya menyampaikan salah? Firman Tuhan. Kita baca saja. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, jelas kalau yang jahat tidak akan pernah melihat Allah. Kalau yang baik, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara di rumah katakan amin, haleluya. Biar semua buka hati. Roh Kudus pimpin Anda. Ada kepenuhan Roh Kudus. Ingat, kepenuhan Roh Kudus bukan tanda-tanda orang berbahasa roh. Ingat ya. Sebentar nanti saya bahas. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita, harus kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah. Tanda Roh Allah itu ada dalam diri kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca sama-sama dalam Roma 8 ayat 9. Kita baca sama-sama dalam Roma 8 ayat 9. Oke. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Banyak orang bilang dia pintar baca Alkitab, tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mulut kotor, hina Kristus, maki-maki. Epen kan? Yang dul-dul ya. Anda boleh baca firman Alkitab, Anda baca. Anda mau buang kemana terserah. Tapi anak-anak Kristen, Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya, firman Tuhan sudah melekat di anak-anak Tuhan yang takut akan roh Tuhan, akan Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam diri anak-anak Tuhan, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus, jadi hingga hati mereka adem, tenang, menerima dengan sukacita. Tanda-tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia tidak lagi hidup dalam kedagingan. Kedagingan itu macam-macam. Kekayaan, nafsu, mencari kepuasan, melihat orang susah,
Banyak macam-macam. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia takut melakukan dosa. Dia hidup dengan sabar. Sorry ya, kena hujan pilek tadi. Hujan. Kalau tanda-tanda orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbuat baik, hatinya tenang, adem, mulutnya kadang dia takut salah. Hatinya tidak panas, kadang kalau dia sudah habis malas, aduh iya saya salah ya. Nah itu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak malu untuk minta maaf. Sebaliknya kalau ada orang yang hidup jatuh dalam dosa, orang ini tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Menang sendiri, dia tahu dia benar, dia EPNK, oh siapa jadi? Apalagi kalau orangnya hebat, oh dia tidak peduli. Dia bilang dia benar kok, ngapain ini urusanmu, apamu? Kalau orang tidak hidup dalam Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Yang sering kita orang-orang Kristen ribut, ya, masalah kepercayaan kita sama Kristen ini. Weh, di sana gereja gimana? Oh, di sana mantap. Kami semua bisa berbahasa roh. Ini kadang-kadang. Ya, di sana sound systemnya mantap-mantap. Ya kalian cari sebenarnya apa? Hikmat daripada Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 8, 9, 10, 11. Ada 9. Bukan ini, 9, ya 9. Ini 5, 9. Yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan bilang begini, jangan. Anak-anak Kristen itu bersatu dalam Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, oh tanda-tanda ini kalau lihat kepenuhan Roh Kudus, salah. Yang kepenuhan dari Roh Kudus itu adalah orang yang melakukan hatinya itu perbuatan baik, ya, sesuai dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh itu. Ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia bukan pintar melakukan segala sesuatu, tidak. Dia punya buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu yang kepenuhan Roh Kudus. Kata, damai sejahtera, ya. Kata, Galatia saya nggak usah kasih tulis. Jadi yang kita lihat itu bukan kita bilang kita berbahasa. Yang lihat itu perbuatan kita. Melayani orang, sopan santun, punya hati, selalu memberkati orang. Itu namanya buah roh. Orang yang punya hati baik. Jangan selalu betul kata bicara baru tidak berbuat. Itu bukan anak Tuhan. Anak setan. Kalau orang berbicara roh, punya hati, ada roh kudus dalam hati. Berarti tidak melakukan seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ingat ya, Galatia 5 itu ayat 1 itu kemerdekaan orang Kristen. Perikopnya. Jadi kalau kita baca itu jangan Galatia 5 pindah langsung Galatia 6. Baca Galatia 5 itu minimal tuh 3 hari baru selesai. Ya, supaya di otak itu renungkan. Renungkanlah. Renungkan. Ya. Apa arti kalau kita hidup dengan roh, menurut roh, bukan menurut daging? Jadi kita punya, kalau kita menurut dari hati, kita hidup dengan Roh Kudus, segala pertimbangan dalam hidup kita itu terkontrol oleh Roh Kudus. Kita melakukan ini nanti ada teguran. Karena kita kan sering berdoa, jadi kita kan sudah, tiba-tiba pas waktu kita melakukan ini, Roh Kudus bilang, firman Tuhan, hati. Anak-anak yang selalu melakukan baca firman Tuhan, melakukan berdoa terus sama Tuhan, dia dipimpin sama Roh Kudus. Jadi pada waktu dia melakukan kejahatan, dia ingat, aduh firman Tuhan, Tuhan larang begini.
Kalau hati kita berlandasan kebenaran firman Tuhan, kalau kita punya perasaan hati ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, terus ada hamba Tuhan khotbah, terus sampai di rumah lagi kita baca firman Tuhan, ya, kita tidak akan bertindak melawan apa perintah firman Tuhan. Tidak akan. Contoh, banyak orang-orang Kristen ke gereja setiap minggu, rajin memuji Tuhan, oh haleluya, haleluya. Keluar pintu gereja, masuk hari Senin sampai hari Sabtu, dia punya hati, bukan mulut, dia punya hati bilang, oh selamat jalan Tuhan Yesus. Saya cuma cari Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus ada di gereja, Tuhan Yesus tinggal Tuhan Yesus ada di gereja saja setiap minggu. Ya. Kadang orang-orang Kristen berpatokan cuma rutinitas saja. Cari Tuhan cuma hari Minggu. Habis pulang gereja tidak ada buah roh lagi itu. So lupa. Tidak jaga hati. So bilang, ayo sudah Tuhan Yesus selamat jalan. Tuhan Yesus ada di gereja, kita berjalan kiri kanan. Iba feto kiri kanan. Mulut Carlota. Hati Carlota. Otak pikiran buat jahat. Menyakiti sesama anak-anak Tuhan. Kepahitan berjalan. Apakah itu anak Tuhan? Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dengan sendiri kita tidak akan mau menyakiti hati orang. Apalagi hati Allah. Anda menyakiti hati orang di dunia, Anda berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan paling benci dengan kejahatan. Pernah saya katakan. Apalagi hati yang, ingat ya, dosa yang paling termasuk dalam murka Allah itu ada apa? Akar kepahitan. Yang punya akar kepahitan sebentar malam hari ini nonton kita, akhir khotbah saya akan berdoa buat Anda. Karena akar kepahitan sangat susah dilepas. Karena iblis meraut dia. Mau sampai Anda mati dengan tubuh dengan kulit kering. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat hancur. Hati yang patah mengeringkan tulang. Karena apa? Hati. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menyangkal dagingnya. Saya tidak bela ibu-ibu. Ibu-ibu juga nanti saya ceramah malam hari ini. Kalau ibu-ibu tuh kebanyakan lo tidak pikir nafsu. Tidak. Yang lo pikir apa? Materi. Iya toh. Tetangga saya belapur rumput hijau dong lebih. Aduh, tapi laki bagaimana ini? Masa sebelah rumput hijau baru tidak hijau? Ya bapak-bapak kau mulai, Pak Bobo hajar ibu-ibu. Betul toh? Tetangga sebelah sudah beli kulkas baru. Lihat ke sebelah, oh, tapi laki pulang, kasur dia beli kulkas baru. Beli mobil baru, mobil lagi. Apalagi kalau udah punya uang doi. Kalau tidak mau simpan itu uang untuk masa depan anak. Beli motor baru. Itu keinginan apa? Daging toh. Apalagi laki-laki, ingat mata itu. Bapak-bapak, mata itu. Kalau lihat perempuan cantik cukup lihat satu kali. Oh iya. Jangan mata tuh lihat kedua kali. Kalau lihat dua kali berarti sudah itu. Itu ada perencanaan. Perencanaan dalam dosa. Apalagi kalau bapak-bapak lihat perempuan yang masih muda-muda. Gaya rambut bikin apa? Bapak gaya setengah-setengah ini. Rok mini-mini. Baru bapak-bapak kalau lihat satu kali. Mau tambah lagi dua kali. Mau tiga kali lagi. Itu pikiran lain. Itu pikiran kedagingan. Dosa stop tuh Kadang mata ini juga, kadang kita anak Tuhan ini, kadang-kadang bapak-bapak juga punya, apalagi kalau yang punya HP dibelikan anak-anaknya HP yang, HP yang bagus, sudah Jo. Dia pertemanan teman-teman duduk main gaplek.
Atau mungkin di rumah sendiri, Maito pergi di kantor kah? Dia sudah mulai situ lagi. Dia nonton tuh film-film yang film-film yang aduhai. Sudah tergoreng Di situ nonton film, habis itu langsung sudah pikiran macam-macam. Timbullah akar kejahatan kan? Mata ini adalah jendela. Bapak-bapak ingat mama-mama juga, ibu-ibu juga. Kalau mau baru tak mungkin sama opa-opa. Habis masa Anak-anak muda apalagi. Karena itu pengaruh apa? Itu ada bilang pengaruh jin. Ya iyalah setan. Jadi kalau kita anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, tinggalkan kedagingan itu. Jadi kalau kita mau melakukan lihat begini langsung, aduh darah Yesus berkuasa. Pimpin saya Tuhan. Nah itu anak Tuhan yang takut. Karena dia lihat begini tahu. Udah perlu tegur. Pakai baju yang baik. Kurang aja. Itu marah yang baik begini. Apalagi kalau anak kenal itu teman punya anak atau apa. Saya lapor kau bapak Nah begitu. Kita ini anak-anak Tuhan harus belajar supaya kita dimampukan dengan kebenaran dan firman Tuhan. Untuk hidup dalam apa? Hidup dalam kebenaran. Kita harus belajar, kita harus terus tekun belajar dan membaca firman Tuhan dan jangan putus-putus berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Biar kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa? Kita hidup dalam kebenaran. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus. 2 Korintus 3, ayat yang ke-16 hingga yang 17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita baca ulang sama-sama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di rumah katakan amin, haleluya, haleluya. Jadi kalau anak-anak Tuhan, kalau lihat ada perempuan seksi, cukup lihat 1 kali, jangan 2 kali. Habis itu, darah Yesus berkuasa. Bukan keagamaan. Tapi itulah kuasa. Di mana kita jalan, di mana di situ ada tantangan kedagingan. Ada orang tawarkan yang ini, kita belajar dulu. Tawarkan begini, kita kerja begini, nanti kerja di luar negeri dapat Pikirkan dulu. Minta tuntunan Roh Kudus. Terus tanya sama teman apa. Jangan sampai iming-iming kaget Anda ditipu, masuk dalam dosa. Tatonya ramal kerja begini, Anda dijual di sana. Bikin takut toh. Lihat dulu, mampukan serahkan diri Anda kepada Tuhan. Ya. Kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi kalau kita sudah punya uang, ya, terus kita bertobat, karena jangan berpikir bahwa uang itu membawa kita ke segalanya. Ada kita, Bapak, sebentar saya tenda, baik apa kan namanya, saya juga tidak tahu apa. Bayar dia kah ya? Ya, saya nggak tahu saya bayar dia kah ya. Dosa kah tidak? Dosa, nafsu. Kedagingan. Jangan ya berzina, jangan mati jongana. Nanti kalau kita andalkan Tuhan, kita kembali, kita bertobat. Tuhan mau kita bertobat. Kalau ada perasaan yang salah, kembali kepada Tuhan. Karena roh Allah itu sangat besar dalam diri kita. Hati kita karena mata ini bahaya. Untuk itu jangan putus-putus berdoa. Kadang orang juga sudah hidup bilang bertobat, lahir baru, tapi setelah lahir baru bukan Anda yang menilai, orang lain yang menilai. Ya. Kita harus bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Selalu diingatkan kepada kita. Roh Kudus tuh, makanya kita selalu berdoa, minta sama Tuhan tuntunan Roh Kudus ya. Supaya pada waktu kita
melakukan segala pekerjaan itu, semua dibimbing oleh Roh Kudus dan diingatkan. Oh, tiba-tiba kita firman Tuhan bilang begini, oh jangan. Kita mau semua mencuri, jangan mencuri, jangan menyakiti. Itu Roh Kudus ada dalam diri kita, dia tenangkan kita punya hati sehingga pikiran semua diubah. Kita baca sama-sama dalam Roma. Baca sama-sama dalam kitab Roma. Roma 6. Ya, ayat 17 ya. Nah, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah sekarang kan anak-anak Tuhan banyak sudah melihat channel-channel kekristenan, hamba-hamba Tuhan, khotbah di YouTube, khotbah di gereja, habis itu tidak puas, khotbah di YouTube, nonton lagi siaran ulang, mungkin bapak-bapak hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan hebat. Ada Bapak Gilbert, Ibu Yasir Debi, ada Esra Soru, ada Mangapul, ada Mel Atok, ada hamba Tuhan semua hebat-hebat. Yang Pak Bomo tidak sebut satu persatu. Mungkin dari bapak-bapak gereja dari Katolik. Kalau di gereja tidak puas, di rumah juga nonton YouTube, nonton pengajaran firman Tuhan. Biar Anda diberkati. Haleluya, di rumah katakan amin. Jangan nonton pulang dari gereja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan Yesus dadah. Nanti besok hari Minggu bilang, selamat pagi Tuhan Yesus. Mana siapa? Kalau kita tuh, mana siapa kan? Pulang gereja itu jangan pulang, ya istirahat dulu. Habis itu malam catat tuh. Kalau masuk gereja itu, kalau Pak Bobo, dong catat dulu. Di sini saja saya percaya, anak-anak Tuhan pasti mencatat apa yang Pak Bobo ajarkan. Habis catat yang apa Pak Bobo sampaikan, catat, belajar Jo. Jangan cuma dengar Pak Bobo saja begini baru tidak catat. Oh iya, berarti firman Tuhan begini. Ini bukan kata Pak Bobo, ini firman Tuhan. Pak Bobo juga banyak belajar supaya otak ini tampung firman Tuhan saja, tidak ada pikiran yang lain-lain, hanya Tuhan. Supaya hidup dalam kebenaran, supaya upah yang kita dapat itu mahkota yang sangat kita inginkan, anak-anak Tuhan. Darah dan daging tidak punya tempat di kerjaan surga. Hanya apa? Jiwa. Kita akan menerima kemuliaan kita di kerajaan surga. Kita baca sama-sama dalam Roma 6 ayat 17 tadi ya. Kita baca sama-sama. Tetapi syukurlah kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kalau anak-anak Tuhan sekarang sudah menerima firman Tuhan, jangan sekali lagi berbuat dosa. Yang lalu sudah tutup kubur, tapi bukan kubur langsung plung. Pelan-pelan. Hamba bilang pelan-pelan. Pak Bom dan pelan-pelan. Semua hamba Tuhan dimanapun dia mengajar, jemaatnya kubur pelan-pelan. Kalau hamba Tuhan bilang kubur satu kali, bilang dia coba sudah sendiri. Kira hamba Tuhan tidak jatuh dalam dosa? Jangan menipu diri sendiri. Kita ini manusia, bukan Tuhan. Jangankan Tuhan, malaikat. Bukan malaikat. Kubur pelan-pelan. Yang buruk kubur pelan-pelan. Pelan-pelan. Apalagi orang yang malam hari ini baru bertobat. Kemarin anak Tuhan, Pak Febri, telepon Pak Bomong, Pak Bomong sudah umpan tangan, kita udah berdoa. Dia pertobatan, ya, dia tinggalkan semua roh-roh jahat yang ada dalam tubuhnya, ilmu-ilmu kebal apa semua dibuang. Ya. Bertobat dia. Roh-roh perzinahan semua dia sudah buang. Karena apa? Dia buka hati. Roh Kudus sama dia sehingga dia buka hati. Bagaimana kalau kita mau diterima Tuhan kalau tidak buka hati? Percuma. Godaan-godaan daging, kedagingan untuk hidup kita itu biasanya itu hawa nafsu. Dan dosa selalu ada. Apakah godaan serakah itu ada? Ada kalau kedagingan, hidup dalam kedagingan. Tetapi kita ini harus bersyukur. Karena roh Allah, roh kudus, memampukan kita. Ingat, memampukan kita untuk apa? Melakukan kebenaran.
Memilih untuk taat sama Tuhan. Taat sama apa? Firman kebenaran. Karena apa? Kita rajin baca. Rajin mengikuti channel-channel yang memberikan kita pengetahuan tentang firman Tuhan. Bukan di Pabobom saja, di semua channel Kristen. Jangan nonton channel-channel yang bikin kepala sakit. Apalagi film-film. Jangan. Kalau nonton film mancing tidak apa-apa. Pabobom juga hobi mancing. Mancing ikan. Bukan mancing amarah. Pekerjaan Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga kita dimerdekakan. Anak-anak Tuhan semua telah merdeka. Merdeka sehingga apa kita? Kita lahir baru. Lahir baru. Apa itu lahir baru? Kayak kemarin orang yang baru baptis ya, Naomi, Yusuf. Nah, terus orang kita Kristen sudah dibaptis kecil, perlu lahir baru? Perlu. Perbuatan Anda dalam Galatia 5 ayat 20, 22, 23. Baca saja Galatia 5 ayat 1 terusnya itu. Karena orang untuk lahir baru. Orang yang baru lahir baru itu sudah dijamah dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13-14. Roh Kudus telah dia percaya Injil adalah keselamatan. Dia dijamah. Ya jamah. Jangan jama-jama yang lain. Bapak-bapak tangan lari kiri kanan, laki-laki muda juga tangan lari. Bukan dia jama. Ya. Roh Kudus jama hati kita. Kita hidup tenang, adem. Bukan, itu bukan jama, itu roh setan. Roh Kudus kalau jama kita, mata hati kita itu terbuka. Bukan mata ini, mata hati kita. Kita menyadari dalam hidup kita, menyadari bahwa kita telah berbuat dosa. Terus kita kadang berbuat dosa itu, kita langsung, kalau kita buka hati, Roh Kudus penuh kita, kita ingin balik kepada Tuhan. Kita macam kemarin saudara Febri, karena dia tahu dia berbuat dosa. Dia ambil ilah lain, dia percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Dia berzina, itu udah berzina. Tapi dia kembali, Tuhan Yesus ampuni saya. Dia menangis. Pak Bobom sampai juga lihatnya, Pak Bobom juga menangis. Dia live video call. Pak Bobom, saya bagaimana caranya saya diampuni? Saya, kau diampuni, buka hati. Bukan Pak Bobom yang mengampuni, Tuhan Yesus yang mengampuni. Dia buka hati, dia menangis, dia minta doakan. Pada waktu kita berdoa, istri Pak Bobom langsung melihat. Kan istri Pak Bobom kan bisa melihat. Dia punya indera keenam. Itulah hikmat. Baca saja 1 Korintus 12 ayat 8, 10 sampai ke 11. 8, 9, 10, 11. Kalau orang-orang yang ingin berbalik kepada Tuhan Yesus, dia akan sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh lahir baru. Kita baca sama-sama dalam 1 Korintus, ya, kita buka sama-sama. Kita di rumah buka kitab sama-sama, 1 Korintus 12, kita baca sama-sama ya. Ayat yang ketiga. Nah. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Coba anak-anak Tuhan melihat mereka-mereka yang tukang menghina Tuhan Yesus. Karena memang tidak ada Roh Kudus. Mereka selalu bilang, terkutuklah Yesus, kutuk di tiang jemuran, apa semua, telanjang apa, pokoknya bicara jorok. Karena memang Roh Kudus. Dan mereka tidak akan diselamatkan. Mereka sudah menghujat Roh Kudus. Tapi coba kalau kita anak-anak Tuhan, yang penuh karena kita percaya, itulah kita sudah dijamah. Tuhan Yesus jamah kita. Karena kita mau jadi mau jadi benar di hadapan Tuhan. Supaya kita jangan jadi murka Allah. Murka Allah turun ke atas kita. Kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti dia buka hati. Bertobat.
Kalau orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dan mulut dan lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau dia tidak mengaku, dia tidak dijamah, dia tidak buka hati. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yakobus. Kita buka dalam kitab Yakobus. Kita buka di Yakobus 1 ya. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya, haleluya. Kalau kita yang sudah bertobat lahir baru, buang semua. Segala sesuatu yang kotor, busuk semua, buang. Sampah, kemana saya sudah berkotor. Filipi 3 ayat 8. Kejahatan yang begitu banyak yang telah kita lakukan, buang semua. Izinkan Roh Kudus masuk dalam diri kita. Yang kita tidak percaya Tuhan, izinkan Yesus jamah kita. Roh Kudus jamah. Firman Tuhan itu lemah lembut, nanti akan tertanam dalam hati kita. Hati itu adalah jendela, adalah mata air kehidupan. Yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwa. Bertobat itu dari orang membuka hati. Kalau hati kita mau berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan melalui sholat Tabem 2. Mereka mengambil keputusan yang benar. Mereka mengambil keputusan berhenti melakukan yang jahat di mata Allah. Jahat itu apa? Bisa saja dia tidak percaya Yesus melakukan kejahatan. Karena dia tidak tahu berterima kasih atas penciptaan. Dia tidak tahu Tuhannya siapa. Hanya bilang Tuhan begitu, dia tidak tahu. Kalau kita semua mengenal Tuhan, karena kita mengalami jamahan Roh Kudus, kita tahu Tuhan yang benar. Orang-orang Kristen tahu. Tapi kalau orang Kristen yang melakukan kejahatan, ya dijamah sama Roh Kudus. Roh Kudusnya jadi mati dalam tubuhnya. Dia diam. Anak-anak Tuhan malam hari ini, siapapun Anda di luar sana yang mendengarkan siaran sholat Tabem 2, cepat mengambil keputusan. Cepat. Jangan sampai Anda tunggu Tuhan menjemput Anda. Karena murka Allah, karena Adam berdosa, semua manusia dunia berdosa. Tidak ada pohon mangga berbuah buah semangka atau buah nangka. Tidak ada harimau punya bibit, dia jadi seperti kelinci. Harimau tetap melahirkan anak harimau, buas. Adam berbuat dosa, tetap manusia berdosa. Untuk itu, terimalah Sang Juru Selamat, biarlah Roh Kudus jamah Anda dan dosa Anda bersih. Haleluya. Katakan amin dulu. Yesus mengajarkan kita biar hati kita ini tenang, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bertindak tidak semena-mena, dendam sama orang, hati. Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Yesus mengajarkan kita bahwa dosa itu mulainya dari mana? Dosa itu mulainya dari mana? Dari mana? Mata, mata. Tadi saya sudah sampaikan berapa? Mata adalah jendela jiwa. Coba kita sama-sama buka. Ya, kita buka ya. Kita sama-sama buka dalam Matius. Matius 5. Dia jangan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mau berapa kali lagi saya sampaikan? Mata ini yang mempengaruhi orang. Laki-laki, biar ibu-ibu juga sama.
Kalau dia punya suami jarang pulang, Bang Toyib jarang pulang dan terus DP hati kurang berdoa, Bang Toyib jangan pernah pulang, apalagi Bang Toyib kerja di kapal pelayaran. Hai. Kalau iman tidak kuat, sudah. Berkenalan dengan laki-laki di luar. Oh, duduk. Bukan laki-laki saja, mama-mama juga kontrol ya. Apalagi bapak-bapak juga pelaut. Istri tinggal di rumah, dia tinggal di kota mana, dia tanam. Bercocok tanam. Mana bercocok tanam? Mana bercocok tanam? Bapak-bapak ini. Ketawa lagi di rumah, jangan ketawa. Kalau di gereja ini sama veto kuat-kuat. Saya banting ini. Bapak-bapak ini. Ya. Jangan deh kalau kerja di tempat lain ya, apalagi tukang-tukang pesawat ya, kerja cuma bisa kiri kanan, kerja di perkapalan, ke sana tiba darat cocok tanam, sana cocok tanam. Emangnya lu pikir tomat ditanam-tanam, pohon pisang ditanam-tanam? Aneh-aneh aja. Terus perempuan lagi bikin DP istri, suami pergi berangkat, Bang Toyib pulang sebulan, 2 bulan, istri lagi pergi sana, tanam bikin pupuk. Jangan ya. Aduh haleluya, Tuhan Yesus jauhkan. Jangan deh. Kalau kita tidak mau dikotorin hati kita, jangan kita kotori mata kita. Ya, hati kita kalau tidak mau dikotori, jangan mata kita dikotori dulu. Karena mata kita ini cabul. Ya. Kalau kita lihat orang cabul, kita jadi cabul. Kalau kita pembunuh, kita jadi pembunuh. Kalau kita tidak ada kudus. Ya. Kita kembali baca dalam Yakobus 1 ya, ayat 21, biar jelas firman Tuhan, kita baca sama-sama. Ya, kita buka dalam Yakobus tadi kembali ya. Nah, di sini sangat pembelajaran buat kita semua ya, bahwa Yakobus 1 ayat 21 mengingatkan kita, biar kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, untuk itu kita buang semua. Hal-hal yang buruk, yang ada pandangan di mata kita, buang. Nah, kita ini anak-anak Tuhan, ini harus baca firman Tuhan setiap saat. Kadang kita berdoa lagu yang paling Pak Bobo paling suka, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah, supaya kita terus ingat akan Tuhan. Baca firman. Nah kemarin Abu bilang, pertama telepon, tapi laki nih, makan saja pegang HP. Terus orang, pegang HP bikin apa? Lalu itu bilang, iya dia pegang HP, tapi dia baca Alkitab di HP. Ya setiap saat yang kita makan, di mana duduk, di mana baca Alkitab. Bukan Pak Bobo bilang sudah gua Alkitab. Tidak. Setiap saat kita baca firman Tuhan, ayat per ayat kita baca. Ulang lagi baca. Jangan hidup Anda tidak baca firman Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan itu, kita lagi mendapat hikmat berkat berlimpah-limpah daripada Tuhan. Saya mungkin satu hari kalau saya tidur tidak baca firman Tuhan. Satu hari satu ayat ke 2 ayat. Ya. Simpankan waktu, luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Kita semua butuh baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita ditegur. Kita kan baca. Ditegur kan Anda. Pas kena. Jangan berzina. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan menyakiti. Baca firman teguran. Kita perlu diajar. Ya, kita ini perlu diajar. Karena firman Tuhan, Yesus adalah guru dan Tuhan. Kita perlu diajar membaca firman Tuhan supaya pertimbangan-pertimbangan perbuatan kita pada waktu kita melakukan suatu pekerjaan, kita dilatih, kita ditegur. Supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Supaya kita melakukan sesuatu yang kebenaran. Dan kita takut akan Tuhan. Bukan untuk mencari pembenaran, baca Alkitab mau cari kebenaran. Kau orang Kristen, begini, kau ilmu kau masih sedikit. Orang Kristen tidak butuh kau tegur mereka. Orang Kristen itu punya Roh Kudus.
Anda biar baca hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, perbuatanmu hanya maki-maki kiri kanan. Anda bukan orang Kristen. Habis itu bilang, saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus kok ajarannya mau bunuh-bunuh orang? Aneh-aneh aja. Bapak punya istilah, aneh-aneh saja. Tapi ada tekanan, aneh-aneh aja. Anak-anak Kristen apalagi ini? Kalau hidup dalam penuh dengan Roh Kudus, jaga hati. Orang Kristen, kalau dia dengar firman Tuhan, pada waktu hamba Tuhan khotbah, mungkin Pak Bomom khotbah. Kalau firman Tuhan, kalau orang Kristen yang sekarang mendengarkan, pas dengan hatinya, dia terima, oh haleluya, hati senang sekali. Aduh. Amin, amin, amin. Aminnya kencang-kencang, apalagi kalau di gereja, oh amin, amin. Tapi coba kalau menyakiti hatinya pas kita baca firman Tuhan, pas kena dia, aduh, itu dia hati pemuka. Iya ya. Apalagi kalau Pak Bobo pasti khotbah begini, kena di hati. Oh, ganti channel. Pak Bobo kurang ajar itu. Bukan ada Tuhan. Bukan Pak Bobo yang bicara. Pak Bobo tidak pernah menambah mengurangi. Firman Tuhan. Jangan pada waktu pas Pak Bobo khotbah atau hamba Tuhan lain khotbah, kalian langsung rasa apa? Coba, hamba Tuhan yang di YouTube banyak hebat-hebat. Khotbah, terus ada yang senang kena di hati, oh haleluya, Tuhan Yesus baik, Pak Pendeta di khotbah bagus, paling bagus, berkat-berkat kita terima dengan sukacita, oh senang. Tapi coba kalau pas kena dia hati, pas khotbah firman Tuhan kena, dia muka langsung, oh saya ganti channel, pendeta ini saya sudah mendengar lagi. Iya toh, betul ke tidak? Itu bukan pendeta yang tegur, itu Tuhan. Malam ini kalau ada yang tersinggung, lepaskan ya. Sebentar kita berdoa sama-sama. Habis tutup khotbah itu, berdoa. Haleluya, haleluya. Kalau firman Tuhan yang disampaikan, berapa kali Pak Bom bilang, kalau Pak Bom menyampaikan firman Tuhan, terus orang itu tersinggung. Langsung dia marah. Bisa saja dia komen di live chat, dia komen keras. Bisa saja dia pergi bicara di channel sebelah, oh Pak Bom begini-begini, bahwa firman Tuhan pilih-pilih yang jelek-jelek buat saya. Apakah saya salah? Apakah yang saya baca ini bukan firman Tuhan? Firman Tuhan semua ya dan semua dari A sampai Z itu amin. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu teguran. Biar kita sadar. Tuhan mau ubah kita biar kita hidup yang baru. Lahir baru. Itulah firman Tuhan. Apa yang diajarkan itu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan memuji saya. Memuji kemuliaan Tuhan. Kalau kita memang sudah diterima, lakukan. Sudah terima Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, jujur, banyak orang-orang Kristen mau baca firman Tuhan kalau yang sudah kena dan dia pasti dia lewat. Ya? Baca firman Tuhan dia baca oh lewat. Oh pilih-pilih? Jangan pilih-pilih, nanti ada juga dipilih-pilih. Mau dipilih-pilih juga? Ilalang dengan apa? Ayo. Ilalang dengan apa? Biarlah ilalang tumbuh bersama gandum. Gandum dan ilalang tumbuh. Pada waktu panen, gandum tuh Kristen sama-sama. Tapi hidup tidak dalam kebenaran. Sama-sama tumbuh di situ. Tumbuh dalam satu gereja. Gandum dan ilalang tumbuh. Setelah masa hari, biar dia tunas, menguning, sama-sama dipanen. Gandum kau simpan, ilalang kau dibuang. Dibuang di mana? Api neraka. Aduh, mampus. Simpan, coba. Pilih-pilih baca firman Tuhan, toh? Kita baca ayat. Dalam 2 Timotius 4. Kalau Paulus enak. Bicara tidak mau, saya tidak mau kurangi firman Tuhan.
menambah firman Tuhan. Kita baca di 2 Timotius. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 3. Oke. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, apa Pak Bomo bilang? Banyak orang yang sakit hati pada waktu Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak mau suka lagi di sini. Di hamba Tuhan Pak Bomo. Dia senang dengar di channel sebelah yang dia terima hati. Oh iya, oh haleluya. Puji Tuhan, itu enak dengarnya. Karena dia mencari guru-guru yang enak di telinganya. Kita baca ulang. Bukan saya ya. Nah. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau dia senang dengar khotbah ini enak, oh tapi telinga enak. Saya punya telinga enak dengar ini. Oh ini boleh. Guru ini, hamba Tuhan ini boleh khotbah senang. Dia tidak pernah lecehkan saya. Yang mau baik-baik saja. Tidak mau yang buruk-buruk. Ya. Gandum dan lalat akan tumbuh bersama-sama. Setelah menguning, dibuang itu. Dibakar dalam api. Jangan sampai Anda salah satu orang yang sudah disiapkan. Kapak sudah tersedia di bawah pohon. Matius 3:10. Hati-hati ya. Saya kalau beritakan firman Tuhan, saya tidak peduli. Happen, ha? Untuk siapa? Untuk saya? Tidak. Saya senang, saya bersuka cita. Bukan saya mencari apa, tidak. Anda juga diselamatkan, malaikat di surga bersuka cita. Bukan karena saya. Kadang-kadang saya bingung. Orang-orang ini, anak-anak Tuhan, apalagi yang Kristen-Kristen yang selalu bilang, oh saya rajin ibadah. Saya juga tahu kebaikan, saya berbuat baik sama orang. Tapi setelah kita khotbah, yang ada kena dengan dia lawan tuh firman Tuhan, lawan. Padahal itu semua itu kan bukan kata-kata saya, itu firman Tuhan. Saya nggak pernah menambah, nggak pernah mengurangi. Mungkin dia punya telinga karena ada tai telinga sedikit kan, dia kurang korek kayak. Atau mungkin telinga bobol kah? Dia mau menyenangkan telinganya. Dia tidak mau ditegur. Dengar saudara-saudara, Pak Bomo menyampaikan malam hari ini. Ini di tahun yang baru. Biarlah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan mau, anak-anak Tuhan mau, jemaat-jemaat. Mau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mau buka hati kita bersih, kita harus mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Jangan lupakan itu. Untuk itu kita selalu berdoa, ampunilah kesalahan kami. Opeilema, berhutang. Debt collapse. Opeilema dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita juga harus belajar mengampuni orang. Nanti sebentar kita lanjut. Ingat, kalau kita mau ditegur, berarti itu firman Tuhan. Ya dan amin. Kita harus menerima. Jangan kita tidak terima. Hati yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh ada akar pahit. Pak Bomo ganas. Kalau akar pahit Pak Bomo punya utama itu. Saya putuskan dalam nama Yesus. Sabar ya, Pak Bomo minum sedikit. Di gereja biasa kalau Pak Bomo diundang, teman-teman, siapkan air minum ya. Biasa begitu ya. Lebih kuat minum air putih kalau kita duduk lama. Pak Bomo suka berdiri tapi duduk jadi. Jangan coba-coba kita menyimpan akar pahit dalam hati kita.
Kalau hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak boleh ada akar pahit. Anak-anak Tuhan Yesus, Papa meminta malam hari ini, lepas dendam, lepas kepahitan 2021. Belum terlambat, baru hampa hari ini bertanggal hampa. Lepas semua biar Anda hidup dalam kebenaran. Anda sudah siap buka pintu hati. Anda siap diterima di kerajaan surga. Lepaskan. Yuk, tapi Pak Bobo susah-susah. Sebentar habis ini kita khotbah, Pak Bobo berdoa tumpang tangan. Sebentar semua buka tangan. Berdoa. Lepaskan. Hati yang sakit lepas. Jangan mau yang enak-enak saja. Lepas. Karena hati yang buat kita jadi sakit. Bentar ya. Bentar. Sorry ya, Pak Bobo pilek. Ya. Kalau karena kepahitan, ya, kalau hati kita kepahitan, karena mungkin keluarga, istri, suami, anak-anak, saudara kandung, saudara apa, pekerjaan di kantor, ya. Terus kita sampai sakit hati. Jangan jangan. Kita baca sama-sama dalam Ibrani 12, ya. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan kita sampai punya akar pahit. Ini firman Tuhan ini sudah ribuan tahun disampaikan. Yang di rumah yang punya akar pahit, ya. Sudah disampaikan dalam Ibrani, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri, ya, dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya punya akar pahit, Pak Bombong. Tapi saya tidak pernah menyakiti orang. Tapi Anda menyakiti siapa? Menyakiti orang tidak apa-apa, tapi Anda menyakiti siapa? Tuhan. Anda menyakiti Roh Kudus ada dalam diri Anda. Dan akan Anda menyiap tanggung jawab itu. Kita harus belajar mengampuni. Ya, mengampuni. Kita buka sama-sama. Ya. Kita buka sama-sama dalam Lukas. Lukas 23. Nah, kita buka firman Tuhan sama-sama. Lukas 23 ayat yang ke 34. Sebelum kita baca, Yesus adalah guru dan Tuhan. Kita kalau anak-anak Kristus berarti kita sudah menjadi murid, pengikut Kristus. Yohanes 8 ayat 31. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam diri kita. Di kayu salib pun Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Baru Anda siapa? Tidak mau memaafkan orang, masih simpan akar pahit. Kita baca sama-sama ya.
Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat undi untuk pembagian pakaiannya. Jadi kalau kita mau hidup dalam Kristus, penuh dengan Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13, jikalau kita sudah membaca firman Tuhan, Injil, mengetahui Injil kebenaran, lakukan apa yang tertulis dalam Injil kebenaran. Jangan menyimpang dari Injil kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Jangan merasa benar. Jangan merasa benar. Karena orang yang merasa benar, ya ingat, karena orang yang merasa benar, yang akan selalu menghakimi orang lain. Ingat, orang yang selalu merasa benar, dia akan selalu menghakimi orang lain. Orang itu, dia kurang ajar, dia menipu saya ingat dia. Jangan lepaskan. Karena Anda tidak punya hak untuk menghakimi orang. Roma 12 ayat 19, Ibrani 10 ayat 30. Penghukuman adalah hak Tuhan, bukan hak Anda. Orang yang simpan kepahitan tidak akan bahagia hidupnya. Orang yang simpan kepahitan tidak akan hidup bahagia. Pak Bombom masa dulu, masa kehidupan saya, yang sudah kenal Pak Bombom, sudah mengetahui bahwa Pak Bombom punya masa lalu, sering ditipu, sering hancur Pak Bombom. Sehingga Pak Bombom terpanggil sebagai hamba Tuhan. Karena saya selalu mengandalkan manusia. Puji Tuhan, selama saya lepaskan semua, hidup saya jadi enak, enteng, ringan, bebas. Saya ampuni orang semua. Haleluya, haleluya. Saya mengampuni orang semua. Yang menyakiti saya mengampuni. Ya. Ya. Saya mengampuni. Saya sekarang sudah hidup enak, rasa beban saya ringan. Yang orang yang menyakiti saya ampuni. Biarlah Tuhan berperkara. Apa yang terjadi, saudara? Nanti Anda akan lihat Tuhan akan berperkara. Karena pembalasan bukan haknya kita, bukan. Haknya Tuhan. Jangan kita dengan gampang menyakiti hati orang, dendam, menghakimi. Yohanes 7 ayat 24. Jangan kita menghakimi sesuai apa yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu apa-apa, kita sudah menghakimi. Jangan. Hidup kita ini kalau kita sudah mengampuni, kita sudah tidak simpan dendam. Itu aliran-aliran hidup akan masuk dalam diri kita. Firman Tuhan akan jamah kita, Tuhan akan jamah kita. Hidup kita akan disayang Tuhan. Semua berkat akan Tuhan berikan. Berkat kedamaian, sukacita. Lepaskan semua yang sakit akan sakit pahit. Sebentar nanti akan kita berdoa ya. Yang di rumah juga bantu doa untuk teman-teman yang mengalami akar pahit. Kita suka berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni, memberkati orang. Berkati musuhmu. Berkati orang-orang yang menyakiti kita. Dan berdoalah bagi mereka yang menyakiti kita. Berdoa bagi mereka. Berdoa bagi orang yang mengutuk. Berdoa. Lukas 6 ayat 27. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kita. Contoh, kita harus memberkati orang. Kita buka dalam Roma. Kita buka sama-sama dalam kitab Roma. Roma 12 ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk.
Anak-anak Tuhan, jangan mengutuk. Biarlah hidupmu diberkati. Terkutuklah orang yang mengutuk. Jangan. Percuma kita tiap hari ke gereja, haleluya. Ikut perjamuan gereja, haleluya. Ikut ibadah bapak-bapak, haleluya. Kaum ibu-ibu PW, haleluya. Pam, haleluya. Ada basaro di berbasaro. Pada waktu pulang, susah sama orang gila. Buat kelakuan, buat jahat. Jangan. Banyak ayat Tuhan ajarkan. 1 Petrus 3 ayat 9. Banyak. Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberkati orang. Jangan simpan kebencian. Jangan. Tidak ada gunanya yang akar pahit. Rugi ya buat kita sendiri. Ingat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang patah, hati yang patah, hati yang patah. Sakit hati. Mengeringkan tulang dari penyakit. Sudah penyakit kanker, penyakit. Habis itu kantong kering lagi. Habis toh. Yang buat siapa? Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Ngana sendiri. Duh, area. Kalau Anda ingin pulih, ampuni. Ampuni. Supaya juga Anda diterima. Markus 11 ayat 25 dan 26. Supaya Anda, oh Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami per hari makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Matius 6 ayat 12. Baru ikut tidak mengampuni. Ya baru Bapak kami. Itu diingatkan, diajarkan doa sempurna. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Baru kau tidak lakukan. Aneh-aneh aja. Nanti tidak senang lagi padam channel ini, pindah lain-lain lagi. Yang mau enak-enak saja dengar. Yang tidak mau dengar. Bukan bagian kita untuk menghakimi orang. Tidak boleh. Biarlah setiap orang yang berurusan dengan Tuhan. Masalah orang serahkanlah kepada Tuhan. Setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam dunia. Dia akan mempertanggungjawabkan. Kita buka dalam Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Sama-sama buka. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akhir kata dari segala yang didengar. Takutlah akan firman Tuhan. Takutlah dan berpeganglah pada firman Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku bagi orang yang melakukan dosa
baik yang tersembunyi, entah itu baik atau jahat. Yang baik akan diselamatkan. Wahyu 14 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan selanjutnya. 2 Korintus 5 ayat 1 dan selanjutnya. Yohanes 10 ayat 28-29. Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Terakhir Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan tidak pernah. Bacalah firman Tuhan setiap saat. Izinkan firman Tuhan masuk di dalam diri Anda. Penuhi diri Anda dengan Roh Kudus. Pada waktu Anda kepenuhan Roh Kudus, bukan Anda bisa berbahasa roh atau berbahasa apa. Tapi pada waktu di situ Anda bisa berbuah. Anda menjadi seorang yang merdeka. Kami semua hamba Tuhan berdoa buat anak-anak. Untuk itu, sebelum saya tutup khotbah saya di malam hari ini, dalam pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, saya sampaikan buat anak-anak Tuhan yang di rumah, yang punya akar pahit, yang masih jatuh dalam dosa, yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus. Buka tangan, buka hati. Yang di rumah berdoa, ada beban suami istri, pegang tangan suami dan istri. Anak-anak Tuhan yang punya masih dendam, masih marah, mungkin tidak terima. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kena di hati Anda. Minta pengertian. Karena akar pahit adalah dosa. Akar pahit adalah dosa yang paling Tuhan benci. Selain menghujat Roh Kudus, selain menghina, karena akar pahit Tuhan tidak suka. Mari kita bersatu dalam doa. Kita buka tangan semua yang mempunyai menerima akar pahit, kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Bapa di surga, kami semua anak-anak-Mu di malam hari ini, kami bersyukur Tuhan. Kami semua telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami di malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami banyak melakukan dosa. Di tahun 2021 Tuhan, kami kubur dosa kami. Tuhan, kami tidak mau berbuat dosa Tuhan. Izinkan kami Tuhan di tahun 2022 ini, kami hidup dengan damai sukacita. Kami tinggalkan akar kepahitan kami Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus yang tinggal di batin kami terus mengajar kami, membimbing kami. Dan kami terus dipulihkan oleh Roh Kudus hati kami, supaya hati kami tidak hidup lagi dalam akar pahit yang membuat hingga kami jatuh dalam dosa. Kami tidak mau hidup di dalam dosa. Biar kami boleh jaga hati kami, biar kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Berkati kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jaga kami, jaga hati kami. Biarlah Tuhan, kami semua ini Tuhan. Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi murid-Mu. Kami semua berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Lepaskanlah kami, anak-anak-Mu, dari akar pahit ini. Dosa yang selalu memegang kami. Untuk itu Tuhan, lepaskan kami dari borgol yang telah mengikat kami ini Tuhan. Ikatan kuasa kegelapan akar pahit, lepaskan kami. Dalam nama Yesus. Segala akar pahit kami telah lepas. Terima kasih banyak Bapa.
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Oh,